Sahabat MQ rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah itu memiliki yang disebut oleh ulama sebagai Al-Asma'ul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang paling indah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah dan milik Allah lah al-asmaul husna, ada nama-nama yang paling baik. Fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah biha, dengan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik ini. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan tentang kaitan atau tadabur ayat ini atau tafsir ayat ini. Ayat ini di dalam tafsir Al-Muyassar ad-dallatu ala kamali idhamatihi wa kullu asma'in hasanun. Ayat ini menjelaskan bahwa kamali idhamatihi, betapa sempurna keagungan Allah, wa kullu asma'ihi hasanun, dan semua nama-nama Allah itu sangat amat baik sekali. Makanya kenapa disebut al-asma'ul husna, nama Allah yang baik. Di dalam hadis Imam Bukhari nomor hadis 2736 dari sahabat Abu Hurairah, qala, dia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan faman ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi Allah tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidatan, Allah itu memiliki 99 nama yang baik. Man ahsoha, barang siapa yang ahso itu nanti kita jelaskan ya, menghafalnya, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungannya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jadi Rasulullah bersabda, Allah itu memiliki 99 asmaul husna, dan siapa yang menghafal, merenungkan maknanya, dan mengamalkan kandungan maknanya, pasti masuk surga. Inilah salah satu di antara keutamaan al-asmaul husna. Bahkan di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, Al-Imam Al-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ilmu tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah atau yang disebut dengan Asmaul Husna ini adalah landasan semua ilmu. Jadi Kang Huda dan sahabat MQ, landasan atau pokok yang menjadi dasar semua ilmu itu adalah Al-Asmaul Husna. Semua ilmu lainnya mengikuti ilmu ini, sehingga ilmu ini, maksudnya ilmu tentang terkait Asmaul Husna, merupakan asal pokok bagi setiap ilmu lainnya. Barang siapa yang mengenal Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, maka dia akan mengenal selainnya. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka lebih lagi dia tidak akan mengenal selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasr selanjutnya, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian menjadi kalladina, seperti orang-orang yang nasullaha, mereka melupakan Allah. Termasuk melupakan Allah itu adalah tidak memahami tentang Asmaul Husna. Fa'ansahum, maka Allah pun menjadikan mereka lupa, anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, ulaika humul fasikun. Di akhir ayatnya Allah berfirman, itulah orang-orang yang fasik. Maka sahabat MQ, kalau kita memperhatikan ya, berdasarkan tadi keterangan Quran, keterangan hadis, dan perkataan para ulama, salah satunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, betapa pentingnya kita memahami tentang Al-Asmaul Husna ini, yang merupakan pokok semua ilmu dan penyebab dimasukkannya kita ke dalam surga. Yang populer nih Kang Huda dan sahabat MQ, Al-Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari, yang merujuk pada hadis Sahih Imam Bukhari. Sedangkan kalau kita memperhatikan dan mentadaburi, bahkan menghitung dalam Al-Quran, kita akan menemukan 127 nama, Kang. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada Asmaul Husna itu jumlahnya ada 127 nama Asmaul Husna. Nah kemudian
menurut Imam Al-Qurtubi lebih dari 200 nama itu kalau digabungkan antara Quran dan hadis. Sedangkan menurut Imam Abu Bakar Ibnu Arabi, Asmaul Husna itu ada 1000 lebih nama Allah. Berarti ini menunjukkan bahwa nama Allah itu banyak atau banyak sekali kan Huda? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi tidak terbatas hanya pada 99. Jadi 99 itu baru yang kita ketahui. Sedangkan yang tidak diketahui itu akan lebih banyak lagi. Nah, di dalam misalkan ya, saking banyaknya Al-Asmaul Husna di dalam doa nih. Doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah setelah pada sholat kan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu biridhoka dengan ridhomu, min sakhatika dari kemarahanmu, wa bi mu'afatika min ukubatika, dan aku berlindung kepadamu dari dengan ampunanmu dari siksamu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. La uhsi, aku tidak bisa menghitung. Nah ini nih sahabat MQ doa Rasulullah, la uhsi, aku tidak bisa menghitung sana'an alaika, pujian kepadamu. Kenapa Nabi mengatakan dalam doanya la uhsi sana'an alaika? Berarti nama Allah itu banyak sekali, bahkan tidak bisa dihitung. La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika, engkau sebagaimana yang kau puji atas zatmu, oleh zatmu sendiri. Berarti dari doa Nabi Muhammad ini kita bisa mengambil satu kesimpulan hukum ya terkait Asmaul Husna ini, bahwa Asmaul Husna itu sangat amat banyak sekali. Sampai Nabi sendiri la uhsi sanan alaika, aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu saking begitu banyaknya.